itu serangannya kayak gimana, kuat gitu. Ya bisa buat mantan lah, mantan kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan teman-teman. Hai, kembali lagi dengan kita di Karambal Podcast. Dan tentu saja dengan suasana yang berbeda di kali ini. Dan tentu saja ditemani dengan tamu yang mungkin spesial episode kali ini. Ini dia Pak Al. Halo Pak, kabar nih Pak? Alhamdulillah. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun menjelang buka puasa, ini kesannya sudah di akhir, tapi kita harus tetap semangat ya. Pak Al sendiri semangat nggak? Harus dong. Apalagi ditemani dua host yang beautiful, satunya cute. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih Pak, gimana perasaan Bapak setelah ada di Perempuan? Jujur sih gugup. Tapi ini adalah kesempatan bahwa bagaimana Karambal Podcast ini bisa menjadi bagian yang memajukan Marsatu Senjai ke depan, dan alhamdulillah kami bisa diberikan kesempatan untuk menjadi bagian kemajuan itu. Ya, segera. Terus gini Pak, mungkin agak telat nih Pak. Bapak ini mau dipanggil apa sih Pak? Kayak Pak atau Ustaz? Namanya nih dipanggil apa itu? Pak, Ustaz atau apa? Habib itu kalau keturunan Arab. Iya Ya, sih. ini Itu keturunan apa? keturunan Sidrap. Ya, jadi biasanya sih memang kalau di Sidrap itu ini Ustadz Kausar. Tapi sejak di Senjai ini, tepatnya di Man 1 2019 itu biasanya ini dipanggilnya Pak Al. Ya Pak Al aja sih. Biar lebih dekat gitu. Asik. Terus nih Pak, kan di zaman sekarang nih Pak, ada yang namanya istilah self love profile nih Pak. Kalau misalkan biasa dibilang tuh tawadu Pak, menurut apa sih gimana? Ya, benar sekali. Bagaimana istilah atau penggunaan low profile itu bisa tetap eksis dan bisa menjadi suatu kebanggaan di kalangan pelajar khususnya, tetapi juga di kalangan seluruh manusia khususnya umat Nabi itu memang sudah menjadi satu hal yang lumrah sifatnya. Karena begini, low profile itu antonim dari apa ya? Takabur, sombong. Nah, sedangkan salah satu sikap yang paling tidak disenangi oleh Tuhan itu adalah sombong. Makanya kalau kita ingin disenangi Tuhan, yang mudah jadi orang yang tawadu aja, low profile aja. Tapi biasa kita nggak sadar juga Pak, ternyata kebalikannya dari tawadu Pak. Kebalikan maksudnya kayak sombong gitu. Oh iya. Ya memang kadang terpancing sih. Kita terlihat sombong padahal sebenarnya kita cuma ingin mengaktualisasi diri bahwa this is me. Inilah saya kan. Jadi ya memang beda-beda tipis sih sebenarnya. Nah, bagaimana untuk membedakan itu? Pesan dari Antre Gurupta yang masih segar dalam ingatan kami itu berawal dari niat aja sih sebenarnya. Tergantung niatnya. Dari niat. Kalau niatnya memang untuk mengaktualisasikan diri, ya Tuhan kan suka yang baik, Tuhan suka yang jamal, Tuhan suka yang jamilah. Ya, untuk mengaktualisasikan itu, ya kenapa tidak? Jadi itu semua bergantung dari niat sebenarnya.
Kalau niat kita sudah baik, tapi masih ada tuh tanggapan negatif dari orang. Kan ada aja gitu. Kalau kita berbuat baik, ada aja tanggapan negatif dari orang. Iya. Iya. Iya, benar. Eh, kalau di kalangan ini teman-teman itu biasanya yang biasa diamanahkan dakwah, apa ya yang namanya iri hati itu kayaknya sampai hari kiamat lah. Wow. Ya, Apa juga? sesuci apapun niat, ya selama masih ada interaksi sosial kemanusiaan, yang namanya iri hati pasti pasti ada lah. Terus bagaimana Pak? Kan biasa yang sifat-sifat seperti itu nih Pak bikin sakit hati Pak. Gimana sih caranya untuk mengatasi? Bikin sakit hati ya. Kalau tips kami untuk bikin sakit hati itu bisa hilang atau perlahan bisa teratasi, ya yang pertama kita harus sadari bahwa semakin kita memelihara yang namanya iri hati atau sakit hati, itu akan semakin melukai diri kita. Jadi satu sakit hati itu akan mendatangkan dua keburukan untuk diri kita. Emang mau terus kayak gitu? Mau sih? Mau? Enggak lah, enggak ada yang mau. Terus ini kan bulan Ramadan. Nah, kalau itu terus dipertahankan, yang benar aja kan kita lagi puasa. Emang masih sah gitu puasanya? Enggak kan? Ya. Gini, saya ubah sedikit topiknya. Saya ini pernah lihat iklan di sosmed banget itu. Ada yang namanya itu apa? 5 filosofi 5 jari itu maksudnya apa? Itu maksudnya apa tuh? Kira tadi ini filosofi kopi. Ternyata filosofi 5 jari. Aduh, ini kayaknya jam Iya. bertahan hidup makanya ini Oh, topiknya iya. malah ke Siap, kopi. siap, siap. Ya, jadi filosofi 5 jari itu gini. Kita berangkat dari jari jempol. Jari jempol itu selalu ngaku ana khairun minkum. Saya yang terbaik di antara semuanya. Buktinya kalau saya naik, semua merasa nyaman. Kalau saya kasih begini Ki, nyaman gitu? Bagus, mantap kan? Oh, iya. Nah, ini makanya ini yang terbaik. Guru ketika mendapat jempol dari kamatnya, kepala madrasah, itu kita senangnya luar biasa. Tapi Serius. ada Pak teman saya sedih Pak karena begini terbalik. Oh iya, itu beda lagi. Ini udah makin Kita udah masuk filosofi dulu, kita yang filosofi ini. Karena ini selalu mengatakan bagus, ini yang jari telunjuk bilang justru saya yang paling bagus. Coba kalau Aca ya, Aca sholat saat tahiyatul awal atau akhir itu yang naik atau maju siapa? Ya, telunjuk. Ya jadi telunjuk kan? Ya. Nah, ini meskipun alirannya luar biasa, nggak mungkin kan ini? Aduh, atau asyhadu an la ilaha illallah. Ya, pasti ini kan? Nah, makanya jadi telunjuk bilang saya yang paling bagus. Semuanya berlomba-lomba mengatakan bahwa saya lah yang the best lah. Wah, tiba-tiba yang tengah ini jari tengah dia ngomong. Ya, makanya saya nggak kasih lurus. Nanti Bahaya. yang jari tengah ini dia bilang, Pak justru saya yang paling kuat. Buktinya, kalau dalam ilmu bela diri itu, kepalan yang paling kuat itu ketika jari tengah ini yang menyokong. Jadi coba posisi mengepal tanpa menggunakan jari tengah, itu kayak gimana tenaganya. Tapi kalau dia disempurnakan dengan jari tengah, wah itu serangannya kayak gimana, kuat gitu. Ya bisa buat mantan lah, mantan kan. Ya. Nah, tidak lama itu ini yang jari manis ngomong juga, wah saya yang terbaik. Buktinya nama saya saja jari manis. Ya, Manis. iya kan? Paling manis. Dan rata-rata cincin Ada itu juga. ya, cuma saya mohon maaf nggak bawa cincin kayak saya. Lupa. Biasanya memang saya simpannya di sini. Cincin ini.
Yang keempat ini ngaku bahwa saya ini yang terbaik, saya yang paling hebat. Ini jari kelingking diam aja, diam aja. Apa? Ya. Tapi ternyata golnya itu hasil akhirnya endingnya yang paling bagus itu justru dari kelingking. Terbukti kalau kita buka sejarah, stempelnya Rasulullah itu disimpannya di jari kelingking. Nah, itu membuktikan bahwa khatibun nubuwah kalau istilah dalam agama, stempel kenabian. Artinya surat Rasulullah, perintah Rasulullah secara resmi itu baru diakui setelah melalui khatibun nubuwah ini. Dan itu disimpan dengan rapi, dengan terhormat di jari kelingking. Nah, Oke, kalau habis 15 sih Pak. oh iya, termasuk itu juga kan? Nah, Ini banyak gunanya loh, ambil harta karunnya bisa. Iya sih Pak. iya. Jangan dibahas. Ya, Ngomong-ngomong ambil harta karun tuh Pak. Kalau melakukan hack itu batal puasa? kalau kayak gimana? Ya. Oh, ya. Ya, kalau ngambilnya terus kita keluarin ya enggak lah. Cuman kalau ngambilnya terus kayak enakan, ya kan? Kayak enakan terus nyaman gitu. Nah, itu udah melewati kerongkongan ya. Salah satu syarat. Oh iya. Terus nih Pak, di bulan Ramadan ini kan kayak contoh ya Pak, saya jauh dari beberapa pengalaman kemarin itu Pak. Kayak masih aja di zaman sekarang itu yang namanya pacaran gitu Pak. Terus kan kalau misalnya dikasih tahu nih Pak, pacaran itu gak boleh dosa kan Pak. Tapi ada aja nih Pak caranya mereka itu dengan cara kayak biasanya nih kalau misalkan dari sudah buka sampai imsak nih Pak, itu pacaran Pak. Tapi kalau misalkan dari mulainya puasa sampai berbuka itu putus deh Pak. Gimana itu Pak? Bisa nggak sih Pak? Kalau saya untuk kehati-hatian, mending selama bulan suci Ramadan ini ya vakum aja dulu ya. Bukan berarti setelah Ramadan itu lanjut lagi. Ya, lihat nextnya aja ya. Imannya lebih mengarah ke nyambung atau kita kayak gitu aja dulu. Tapi ada juga nih Pak yang beralibi kalau mereka ini taruh Pak. Tapi itu kayak panggil sayang-sayangan Pak. Ya udah sedih gitu. Taruh sekarang disalahgunain loh Pak. Iya sih, terutama di bulan suci Ramadan taruh itu benar disalahgunain. Cuman itu efek dari ibadah puasanya cuma setengah. Bukan maksudnya dia buka puasa siang hari, bukan. Dia tetap pada saat maghrib, azan maghrib. Maksudnya puasanya setengah itu secara hakikat. Artinya dia ngaku puasa, tapi ya nafsunya tetap tersalurkan juga. Nafsu dulu gak sih sebenarnya? Sama aja. Iya. Terus nih Pak kayak di bulan Ramadan Pak. Gimana sih Pak supaya kayak di sana ada yang sekarang terutama bagi laki-laki nih Pak berokok gitu. Itu membatalkan puasa nggak sih Pak? Kalau merokok? Ya. Iya. Masalah. Saya juga perokok. Tapi habis buka puasa kita merokok. Dia kan biasa kayak tidak bisa menahan maksudnya untuk merokok gitu Pak. Di siang hari. Gitu. Ya, batal lah. Maksudnya bagaimana sih cara supaya Bahkan gini, bisa-bisa itu apa ya? Pahala kan ada yang double-double nih. Dosa juga kayak gitu. Jadi ini bukan menakut-nakuti sih, tapi kalau kita udah jelas-jelas puasa, terus kita dengan membanggakan rokok, apalagi ngajak-ngajak yang lain lagi, wah itu bisa double dosa juga. Serius. Tidur juga. Kalau tidur ada ini berdasarkan pengalaman ya. Ini ini. Maksudnya juga Keluarga nih. Itu dia di sahur sampai mau maghrib itu baru bangun. Gila itu sangat sih di bawah. Iya. Jadi dia puasa tapi 2-3 sholat terlampaui. Gara-gara Tidur. Iya. Jadi gini, sepengetahuan kami agama itu memberikan kebijaksanaan
dalam konteks kita boleh saja tertidur dan sholat tidak dilaksanakan dengan catatan tidur itu tidak kita buat-buat, benar-benar tertidur. Beda kan tertidur dengan tidur buatan. Nah, kalau dia tidur buatan udah jelas puasanya itu enggak ini, dia aja nggak sholat apalagi ini mau diterima puasanya kan. Kalau tertidur gitu sholatnya terlambat bisa dijamak nggak? Kembali ke yang awal tadi, kalau tidurnya benar-benar murni faktor lupa atau faktor ketidaksengajaan bisa. Kalau dalam agama itu bisa. Meskipun ada aliran juga sih yang agak keras mengatakan tidak, itu sudah terlewat waktu. Tapi kami di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau faktor tidurnya betul-betul tidak disengaja ya boleh. Jadi, Ini Pak, kan biasa di zaman sekarang ini kan kita nih biasa suka tidak bisa untuk filter bahasa kita nih Pak. Apalagi di bulan Ramadan itu kan kayak kumpul-kumpul, terus juga ada bahasa kasar keluar Pak. Jadi gini nih Pak, maksudnya kayak dosa nggak sih kalau mengurangi pahala gitu? Gimana ya? Kalau dikatakan dosa atau mengurangi pahala, kalau saya secara pribadi kembali ke lingkungan kita, circle kita. Kalau memang kita sudah terbiasa dengan kata-kata itu dan sebenarnya tidak sampai menimbulkan ketersinggungan, kalau saya fine-fine aja sih. Cuman memang kalau kita mau lebih hati-hati, idealnya di bulan suci Ramadan ini kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan itu yang tidak atau kurang islami itu kita parkir dulu lah ya. Nanti setelah bulan suci Ramadan antum mau pakai kembali atau tidak, it's your choice ya. Terus bukan ya di bulan Ramadan kan biasanya ada bukber nih Pak. Kan di bukber ini biasanya tuh kayak bagian cewek-ceweknya nih kayak suka bergosip gitu Pak. Tapi kayak kadang mereka berpikir kalau bapak lah gosip karena nanti diakhirinya dengan malam supaya tidak berkurang gitu. Hal itu bisa nggak sih Pak kayak kali begitu Pak? Ya. Jadi kalau muncul kayak begitu mau diakal-akalin, malaikat itu jauh lebih tahu lah. Ini acak kayak gini nih, motifnya kayak gini nih. Udahlah, kita nggak usah inilah. Tuhan dan malaikatnya jauh lebih tahu lah. Jadi intinya kalau saya secara pribadi meskipun agak mengikuti ulama-ulama bijak, tapi saya kurang setuju juga ya. Kembali ke diri masing-masing aja. Lebih baik jauh. Ya mungkin segini dulu pembahasan dari podcast kita kali ini, dan terima kasih buat Pak Al karena telah menyempatkan diri untuk hadir di podcast. Dan mungkin selain pembicaraan kita tadi ada kekurangan gitu ya kalau dunia, kami mohon maaf. Dan buat teman-teman juga nih, terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk menonton podcast kami dari awal sampai akhir. Dan juga jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga buat klik tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan setiap ada konten-konten menarik lainnya dari podcast. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.